Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musallima. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kita ketahui, Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih di dalam kitabnya yaitu Al-Wabilus mengatakan bahwa orang yang selalu berzikir akan dibangunkan rumah di dalam surga. Apabila seorang hamba berhenti berzikir, maka para malaikat berhenti membangun rumah itu. Ketika mereka ditanya, "Mengapa kamu berhenti membangun rumah itu?" Mereka menjawab, "Biaya untuk pembangunannya belum tiba." Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maha suci Allah, dan dengan pujiannya, maha suci Allah yang maha agung, sebanyak 7 kali, niscaya dibangunkan untuknya satu menara di dalam surga. Zikir adalah perisai dari neraka jahanam. Jika seseorang dimasukkan ke dalam neraka karena amal buruknya, maka zikir akan menjadi perisai untuk melindungi dirinya. Semakin banyak zikir dilakukan, semakin kuatlah perisai itu. Bahkan para malaikat beristighfar untuk orang-orang yang berzikir. Diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya, apabila seorang hamba mengucapkan subhanallah wa bihamdihi atau alhamdulillahi rabbil alamin, maka para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dia." Seperti telah kita ketahui, doa para malaikat tidak akan ditolak. Jika seseorang berzikir di atas sebuah gunung ataupun di tanah datar, maka tempat itu akan merasa amat bangga. Di dalam sebuah hadis disebutkan, gunung-gunung saling bertanya satu sama lain, "Adakah pada hari ini orang yang berzikir yang berlalu di atasmu?" Jika diberitahukan, "Ya, ada," maka ia merasa sangat bangga dan gembira. Dengan memperbanyak zikir, seseorang dapat terlepas dari sifat munafik. Dalam menerangkan orang yang munafik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila." Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Quran surat An-Nisa ayat 142. Ka'ab Akbar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berzikir sebanyak-banyaknya, maka ia terpelihara dari kemunafikan. Jika zikir dibandingkan dengan amal-amal yang lain, maka zikir mengandung kenikmatan yang tidak didapati pada amal-amal lainnya. Seandainya zikir tidak memiliki fadilah sekalipun, maka kenikmatan berzikir saja sudah sangat mencukupi. Malik bin Dinar rahmatullah alaih berkata, tidak ada kenikmatan yang dirasakan seseorang melebihi kenikmatan berzikir. Wajah orang yang selalu berzikir akan nampak penuh kegembiraan di dunia dan di akhirat. Cahaya wajahnya akan terlihat. Barang siapa memperbanyak mengingat Allah baik di rumah, di perjalanan, ataupun ketika berada di kampung halamannya, maka ia akan mempunyai banyak saksi sebagai pembela-pembelanya di hari kiamat kelak. Dalam menerangkan keadaan hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma idin tuhaddisu akhbaroha." Pada hari itu, hari kiamat, bumi menerangkan berita-beritanya. Quran surat Al-Jiljalah ayat yang keempat. Mengenai maksud ayat di atas, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Tahukah kamu berita-berita bumi itu?" Mereka menjawab, "Tidak, kami tidak tahu ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda,
perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, yang baik ataupun yang buruk di permukaan bumi ini, maka bumi akan menceritakan bahwa si fulan telah melakukan sekian perbuatan di sekian tempat di permukaannya pada sekian lama. Oleh karena itu, orang yang berzikir sebanyak-banyaknya di berbagai tempat yang berlainan, dia akan mempunyai saksi yang banyak di hari kiamat nanti. Selama lidah sibuk dengan berzikir, selama itu lidah terpelihara dari perkataan yang sia-sia, dusta, mengumpat, dan sebagainya. Karena lidah tidak bisa diam, maka jika tidak digunakan untuk berzikir, akan digunakan untuk pembicaraan sia-sia. Demikian pula hati, jika tidak sibuk dengan mencintai Khalik, maka ia akan sibuk mencintai makhluk. Setan adalah musuh utama manusia. Ia akan berusaha menggoda manusia agar berada dalam kegelisahan dan kegundahan dengan berbagai cara dari segenap penjuru. Apabila musuh manusia yakni setan selalu mengelilingi dan berlomba ingin membinasakannya, maka tidak ada cara lain untuk menghindarinya kecuali zikrullah. Dalam hadis telah disebutkan berbagai doa yang dengan membacanya setan tidak dapat mendekatinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.